Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meza Andela Zahra dengan NIM 2511102431490, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Jubaidi SEMM. Jadi presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi nilai pada saat UTS kemarin. Oke, baik, karena PPT ini berdasarkan dari makalah yang saya buat, jadi di sini ada pendahuluannya, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang tersendiri, ada bisnis berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama yang ada di Indonesia. Di era globalisasi, pelaku usaha dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama ada definisi dan peran bisnis dalam perekonomian. Yang kedua, pengaruh lingkungan bisnis terhadap kegiatan usaha. Yang ketiga, penerapan fungsi manajemen, SDM atau sumber daya manusia, produksi dan pemasaran. Yang keempat, ada pengelola modal bisnis untuk keberlangsungan usaha. Untuk tujuannya, saya merangkum materi dari pertemuan 1 sampai 15 secara sistematis dan meningkatkan pemahaman sebagai bahan evaluasi belajar. Kepengertian dan konsep bisnis. Seperti yang saya ketahui bahwa bisnis adalah serangkaian usaha yang dimana dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menawarkan barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungannya sehingga kita mendapatkan keuntungan. Untuk aktivitas utamanya ada produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan terhadap konsumen. Jadi kita bersangkutan pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Pentingnya konsep bisnis di sini ada 3, yaitu kontrol strategi, pertumbuhan usaha, dan perencanaan yang matang. Ketika kita ingin memulai usaha, kita harus sekali untuk memulai perencanaan dengan matang karena kita harus membuat usaha tersebut menjadi terstruktur. Kemudian analisis pasar dan strategi. Adanya segmentasi pelanggan yaitu demografi, psikografi, geografis. Analisis kompetitor, ekspansi pasar, inovasi produk, dan penguatan merek. Contohnya di studi kasus Indomaret dan Warung Daeng. Jadi pernah saya pelajari di pertemuan ini bahwa perbedaan target pasar di Indomaret ataupun di Warung Daeng itu sangat berbeda. Seperti contohnya, saya akan memberi contoh bahwa di Warung Daeng atau warung pinggir jalan itu biasanya untuk target pasar yang menengah ke bawah. Sedangkan kalau di Indomaret itu juga target pasar yang berbeda seperti menengah ke atas, karena sesuai pengalaman saya dan apa yang saya pelajari bahwa Indomaret dan warung pinggir jalan itu memiliki strategi bisnis yang berbeda. Jadi seperti itulah yang harus kita pelajari, analisis pasar, target pasar, dan strategi yang dimiliki di beberapa tempat. Kita next pada etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada etika manajerial, keyakinan tentang benar atau salah dalam tindakan terhadap karyawan, organisasi, dan pelaku agen. Kemudian ada tanggung jawab sosial, kewajiban kepada pelanggan, karyawan, komunitas, investor, dan pemasok. Fokus pada lingkungan yang dimana ketika kita mempunyai usaha, kita harus memiliki tanggung jawab. Salah satunya kepada polusi udara, air, dan tanah. Kemudian selanjutnya ada 4 sikap tanggung jawab yaitu obstruktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Selanjutnya ada peran pemerintah, regulasi langsung dan tidak langsung, lobby dan komite aksi politik, kemudian mempengaruhi organisasi perusahaan. Berdasarkan apa yang saya pelajari pada pertemuan etika dan tanggung jawab sosial, pada saat itu Bapak dosen saya memberikan tugas berupa kita menganalisis warung nasi goreng yang kemudian kita harus tahu apa bentuk etika dan tanggung jawab sosial yang Bapak warung nasi goreng tersebut lakukan kepada sekitar. Contohnya, kemana ia membuang limbah dari nasi goreng tersebut, cucian piring nasi goreng tersebut, itu akan berdampak pada polusi udara, air, atau tanah. Nah, itu yang saya pelajari pada pertemuan etika dan tanggung jawab sosial. Next, ada bisnis global dan kepemilikan bisnis. Bisnis global, pertumbuhan global melambat, penguatan USD memicu depresiasi rupiah, modal asing keluar dari negara yang berkembang, NPI Indonesia 2024, yaitu surplus neraca perdagangan non-migas seperti lemak atau minyak nabati, batu bara, aluminium ke Tiongkok, AS, dan India. Tingkat keterlibatan internasional, perusahaan internasional, bisnis dan fasilitas produksi di luar negeri. Kemudian ada tingkat keterlibatan perusahaan multinasional, rancang, produksi, pemasaran di banyak negara. Strateginya ada outsourcing dan outsourcing. Ada struktur agen independen, lisensi, aliansi, strategis, investasi asing. Dan hambatannya ada perbedaan ekonomi, hukum,
kuota, tarif, subsidi, dan lain-lain. Untuk bentuk kepemilikan bisnis itu ada PT tertutup dan PT terbuka, kemudian ada PT kosong. Jadi tidak semua PT yang kita pelajari kemarin itu berdasarkan halnya sama. Di sini ada PT tertutup itu beda dengan PT terbuka, apalagi PT kosong. Jadi ada juga PT yang berbadan hukum, kemudian ada juga PT yang tidak berbadan hukum. Oke, next kita lanjut ke kewirausahaan dan lingkungan bisnis. Ada namanya entrepreneurship, dimana ini adalah bisnis kecil yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi, industri makanan terpopuler di Indonesia. Jadi kemarin saya sudah mempelajari bahwa industri makanan, pekerjaan yang memang sangat terpopuler di Indonesia adalah makanan atau kuliner, karena banyak sekali orang-orang yang dapat menciptakan inovasi baru atau banyak ide sehingga bisa menjadi menu inovatif dan segala macam. Next, untuk di lingkungan bisnis ada eksternal, itu domestik, hukum politik, global, sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan ada sistem ekonomi terpimpin, pasar, campuran. Kemudian ada persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan indikator utamanya itu ada produktivitas, inflasi, dan pengangguran. Seperti yang saya pelajari pada lingkungan bisnis ini, contohnya pada global, karena kita ada keterbiasaan atau memang strategi bisnis ekspor dan impor. Untuk lingkungan bisnis globalisasi ini memang sangat berdampak kepada negara kita dan negara luar, karena kita dapat menghasilkan barang-barang impor, kemudian kita juga dapat mengekspor barang-barang ataupun produk yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Itulah pentingnya dari globalisasi. Kemudian ada business plan. Jadi business plan ini identifikasi ceruk pasar, keunggulan first mover, atau transfer produk ke wilayah baru. Cara mulainya kita beli bisnis yang ada, atau waralaba, atau kita memang mulai dari nol. Rencana bisnisnya mencakup tujuan, ramalan penjualan, dan perencanaan keuangan. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, kita harus tahu bahwa bisnis ini harus dimulai dari nol, atau kita memang beli bisnis yang ada. Karena kalau kita mulai dari nol, semuanya kita akan mendapatkan pembelajaran baru, yang contohnya kita akan membuat menu baru, terus juga kita akan membuat strategi baru. Tetapi kalau misalnya kita membeli bisnis yang ada, kita tinggal melanjutkan atau kita dapat berinovatif dengan cara yang lain, tetapi kita melanjutkan bisnis yang sudah ada. Kita penambahan menu, kemudian kita dapat melanjutkan strategi bisnis yang ada. Itulah bedanya untuk kita membeli bisnis yang ada atau kita memulai dari nol. Next, ada manajemen bisnis. Ada terbagi menjadi 4, yaitu pengorganisasian, pengarahan, perencanaan, dan pengendalian. Pengorganisasian itu kita mengatur orang-orang atau sumber daya secara efisien. Kemudian pengarahan, kita memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Perencanaan, kita menetapkan strategi dan kita menetapkan sasaran dan strategi organisasi. Kemudian pengendalian, kita memantau kinerja dan koreksi yang diperlukan. Keempatnya memiliki sifat atau kegunaan yang berbeda, jadi saling menguntungkan dan memang harus saling bekerja sama. Karena ketika kita memiliki perusahaan tetapi tidak ada pengorganisasian di dalamnya atau tidak terstruktur, kita akan memiliki sumber daya yang memang tidak efektif. Kemudian untuk pengarahannya, kita juga harus banyak mengapresiasi, memotivasi para karyawan agar karyawan ini semangat dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga perusahaan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada 4 fungsi dasar manajemen. Ada tipe manajer juga. Yang pertama ada puncak, yang kedua ada media, yang ketiga ada lini pertama. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda. Kemudian ada bidang manajemen, ada manajemen SDM, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, keuangan, informasi, hubungan masyarakat. Peran manajerial itu ada interpersonal, informasional, decisional, terus keterampilan dasar, ada teknis hubungan manusia, manajemen waktu, konseptual, dan pengambilan keputusan. Oke, kita next ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, seperti yang saya ketahui, dimana ketika kita memiliki sumber daya manusia, suatu perusahaan akan memiliki karyawan-karyawan yang berkualitas, karena kita mengolah bagaimana caranya sumber daya manusia ini tidak kaku atau lebih terstruktur dan memiliki kualitas. Nah, perencanaan SDM, analisis pekerjaan, terus ada perekrutan dan seleksi, kompensasi, yaitu ada upah, gaji, bonus, tunjangan. Bedanya keempat itu apa? Kemudian ada kesetaraan kerja, ada K3, terus pencegahan pelecehan,
Terus ada faktor produksi, di mana ada modal, tenaga kerja, sumber daya informasi, sumber daya fisik, dan wirausahawan. Penciptaan nilai melalui kegunaan bentuk, waktu, dan tempat. Manajemen produksi dan kualitas. Nah, di sini adanya pengendalian produksi, seperti kita memantau kinerja atau tindakan yang korektif. Kemudian ada land production. Nah, terus ada TQM atau Total Quality Management, kemudian ada supply chain, kemudian ada sertifikasi ISO. Oke, next kita ke pemasaran dan modal bisnis. Seperti yang kita ketahui perbedaan tadi manajemen bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran ini kita memiliki namanya 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Jadi kalau untuk produk kita harus mengetahui apa produk yang kita jual, terus produknya seperti apa dan segala macam. Terus kalau untuk price itu ada harga, kita harus mengetahui harga pasar di luar sama harga pasar yang kita jual. Kemudian ada place, itu tempat. Kemudian ada promotion, bagaimana strategi kita untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi ada segmentasi itu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Proses pembeliannya itu ada pengenalan masalah, kemudian kita pencairan, evaluasi, dan keputusan pasca pembelian. Jadi setiap kita memiliki pelanggan atau customer, kita harus selalu melakukan evaluasi. Next ada mengolah modal, nilai, waktu, uang, dan aturan 72. Ada reksadana, itu stabilitas konservatif, agresif, kemudian ada sumber pembiayaan, dan adanya transformasi digital. Nah, dampak teknologi informasi itu kita bisa mengetahui karena layanan jarak jauh, kolaborasi global itu sangat beresiko loh untuk kita. Ada fondasi, arsitektur sistem, internet, intranet, LAN, semua itu ada resiko, termasuk resikonya adalah hacker, spyware, virus. Nah, pada saat materi transformasi digital, saya mengingat garis besar apa yang dosen saya sampaikan, yaitu ketika kita ke sebuah kafe atau ke sebuah tempat ataupun restoran yang memang memiliki free wifi, jadi kita tidak boleh sembarangan login ke wifi yang sudah disediakan. Tidak boleh sembarangan dalam arti bukan tidak boleh, pasti tidak boleh sama sekali, tetapi kita harus berhati-hati situs apa saja yang kita buka di dalam handphone atau di dalam laptop, karena bisa terjadi hacker atau virus ketika kita menggunakan free wifi, kemudian kita melakukan transaksi di dalam handphone atau kris zaman sekarang, itu kita akan bisa ke record atau ada tracknya sendiri, dimana kalau misalnya kita melakukan tersebut, itu mereka bisa mengetahui apa yang ada di dalam handphone. Bukan berarti dalam hal lain, tetapi data-data kita yang penting atau data pribadi itu akan bisa ter-track ke wifi tersebut, ke free wifi tersebut. Oke, baik. Untuk materi yang terakhir, ini ada bisnis Islam. Ikhtiar dengan niat kuat mengubah sesuatu menjadi bernilai tinggi secara halalan thayyibah. Rujukannya ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan Quran Surah An-Nur ayat 37-38. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama, menghindari riba, ada pada Quran Surah Al-Imran ayat 130. Kemudian yang kedua ada menghindari gharor, ketidakpastian, ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Kemudian menghindari maisyir atau perjudian, itu dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Dan yang terakhir ada menghindari zolim, merugikan pihak lain, ada Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, ada 4 aktivitas produk halal itu, ada pemasaran yang jujur, inovasi yang berbasis nilai tambah, kemudian pengelolaan keuangan bebas syubhat. Dan saya menggarisbawahi atau mendengarkan dosen saya pada saat bisnis Islam ini, ketika kita melakukan promosi, kita harus melakukan promosi yang memang sewajarnya agama Islam. Seperti yang saya anuti agama Islam, ketika kita melakukan promosi, kita harus menggunakan standar dalam agama Islam. Karena itu akan menjadi dosa jariah ketika kita mengumbar aurat, atau misalnya kita membuat promosi orang lain. Seperti yang dosen saya ajarkan, atau dosen saya sebutkan pada saat itu, ketika ada pencucian mobil, yang dimana pencucian mobil adalah mayoritas karyawannya laki-laki, kemudian kita memperiklankan, membuat video promosi dengan talent atau orang yang ada di dalam video itu adalah perempuan seksi atau memang perempuan yang mengumbar aurat, itu akan menjadi dosa jariah, karena kita tahu bahwa kita yang mengedit, kita yang mengupload itu akan juga
mendapatkan dosa yang serupa. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Keberhasilan bisnis itu tergantung pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya manusia, produksi, kualitas, pemasaran, dan modal, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Yang saya berikan adalah kesimpulan menurut umum, tapi yang saya dapat adalah kesimpulan bisnis itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita akan harus terus langkah demi langkah, step by step, kita melakukan dengan kepercayaan, kita melakukan dengan kejujuran, itu semua akan ada pahalanya. Jadi bisnis kita tidak hanya berbasis dengan keuntungan dunia, tapi juga dapat keuntungan yang di akhirat. Oke, untuk saran dalam makalah saya sebutkan ada 5. Pelajari konsep bisnis secara mendalam, kemudian ada inovasi dan layanan secara berkelanjutan, terus ada tingkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia melalui pelatihan, dan yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Yang kelima, ada rencanakan keuangan dan kendalikan kualitas secara konsisten. Jadi untuk kita memulai bisnis sangat amat penting, kita harus mendalami apa saja bisnis yang ingin kita lakukan. Kita harus mempelajari bahwa inovasi yang ada di dalam bisnis kita apa saja agar kita mendapatkan benefit atau bisnis yang menarik. Oke, baik. Teman-teman, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu yang menonton, terima kasih atas tontonannya. Ini adalah presentasi untuk memenuhi nilai di mata kuliah pengantar bisnis. Saya Maizang Adila Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.